Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Belajar dimanapun Anda saja berada. Kita akan melanjutkan pembelajaran budaya Melayu Riau kelas 12. Baiklah, materi pada video pembelajaran ini yang berkaitan dengan kepengarangan sastra Melayu Riau. Langsung saja ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami kepengarangan sastra Melayu Riau yang terdiri dari bentuk sastra, nilai, dan penulisan sastra. Kemudian membuat laporan atau catatan materi kepengarangan sastra Melayu Riau. Peta konsep adat dalam upacara Doro Hidup. Ada materi pokok, itu bentuk, dari puncak, nilai-nilai, menulis sastra. Nah, bentuk ini dibagi menjadi akil balik, kelahiran, dan perkawinan. Kemudian ada bentuk karya sastra Melayu Riau. Bentuk karya sastra Melayu Riau banyak, berikut tabel genre sastra Riau. Jadi didominasi dengan mantra, pantun, dan syair. Nih hampir semua kabupaten di Riau ditemukan. Nah, ini contohnya ada koba, kemudian juga syair ya. Koba termasuk ke dalam sastra Melayu asli, dan syair juga termasuk ke dalam sastra Melayu klasik dari segi non-naratif atau puisi. Kemudian mantra. Bentuk mantra ini diyakini sebagai ucapan yang memiliki daya magic. Sebutan lain dari istilah ini adalah serapa, jampi, tawar, tangkal, cuca, dan juga oja. Kemudian bentuk pantun. Pantun dalam makna umum berarti umpama, laksana, sama maknanya dengan peribahasa. Di dalam pantun umumnya bait pantun terdiri atas 4 baris bunyi akhir dari keempat baris kalimat. Yang membentuk pantun mengikuti pola persajakan yang disebut ABAB. 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris berikutnya merupakan isi. Kemudian bentuk yang ketiga adalah syair. Kemudian yang ketiga syair. Syair merupakan puisi Melayu yang tersusun dari 4 baris kalimat bersaja A, dan A. Biasanya dinyanyikan dengan irama khas berisikan hikayat, cerita, dan nasihat-nasihat untuk kebaikan akhlak dan budi pekerti serta pelajaran-pelajaran agama. Kemudian yang kedua ya, bagian 2. Ini ada dari puncaknya, maksudnya adalah pijakan yang selalu diambil adalah aktivitas kembali pustaka yang dengan proses pertamanya. Itu ada karya Azab dan Sengsara oleh Merari Siregar, dan juga ada karya antara lain Hikayat Antua dan Golina 12 disebut oleh Profesor Dr. Chiu sebagai karya prosa Melayu yang sampai tahun 80-an belum ada tolok bandingnya. Selain itu juga dalam rentang Balai Pustaka Pujangga terdapat nama Sumana S yang mempelopori penulisan prosa detektif dan humor. Selain itu juga ada sastrawan Riau bernama Sutarji Kalsum Bakhri yang ditaja Dinas Budaya Pariwisata Riau yang bergelar Presiden Penyair Indonesia telah membongkar filsafat berbahasa. Kemudian dikatakan gairah menulis sastra di Riau sampai tahun 90-an juga seolah tertusuk ya. Bahkan sempat dikatakan hanya menunggu persiapan untuk membuat keranda kematiannya. Membele-bele karya sastra di Riau dalam beberapa abad terakhir, suatu hal yang dominan adalah usaha mereka mendatangi diri.
Inilah yang dilalui dengan pendekatan sejarah yang tidak saja bermakna sebagai fakta-fakta terbukti sebagaimana Barat memahami sejarah, tetapi juga mitos, cerita rakyat, dan sejenisnya. Kitab semacam Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tua, Syair Perang Siak, karyanya juga terlihat pada karya kekinian semacam Bulan Cahaya yang dikaryai oleh Rida K. Liamsi, bahkan naskah drama Melodi Pengakuan oleh Rina Entin. Kemudian ada beberapa goncangan tantangan yang dihadapi oleh para sastrawan Riau, seperti adanya perbedaan mazhab di Riau dalam sastra. Kemudian juga pendukung budaya Melayu Riau yang minoritas, dan juga ada pertengahan perkembangan berbahasa Indonesia populer yang tidak sesuai dengan kosakata bahasa Melayu dengan Indonesia. Kemudian nilai-nilai tertentu ya, ada kesan, kemudian menyatakan sesuatu, dan ketiga beragam tafsir ya. Silakan di skip videonya untuk membacanya. Kemudian makna syair ikan terumbu ya. Syair ikan terumbu bermakna ya, bagaimana suatu tempat yang akan dikuasai atau dijajah tetapi gagal dilaksanakan karena keteguhan Putri Poyo-Poyo mempertahankan haknya dengan menyatukan semua komandan wilayah yang dimaksud seperti wilayah Malaka, Portugis, Eropa, dan juga Aceh. Kemudian tahap menulis dapat disusun menjadi berapa bagian ya untuk menulis karya sastra Melayu ini. Yang pertama, apa yang ditulis, kedua, bagaimana menulisnya, kemudian yang ketiga, mengumpulkan kata-kata, keempat, memilih bentuk sastra, yang kelima, memilih bentuk sajak atau puisi, yang keenam, berlatih terus-menerus dalam penulisan karya sastra Melayu Riau. Ini ada beberapa karya sastrawan Riau ya, ada Raja Ali Haji sampai juga kepada Hasan Yunus. Oke, baiklah, itulah materi pada bab 3 Budaya Melayu Riau kelas 12. Mudah-mudahan pembelajaran ini ada manfaatnya. Terima kasih.